Beliau mengatakan ada 5 hal yang bisa menyebabkan seseorang itu pada saat di akhir hayatnya itu tidak mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Seseorang tidak bisa untuk menghembuskan nafas yang terakhirnya dalam keadaan husnul khotimah, garis dengdek paehnate suul khotimah. Ciksa Imam Abu Al-Asy'ari radhiyallahu an, kemudian beliau menukilkan sebuah karyanya, kemudian diadopsi oleh Imam As-Sufyan As-Tsauri. Ada 5 perkara yang bisa menyebabkan seseorang yang ibadahnya hampa, yang ibadahnya hambar, yang doanya tidak mustajab. Kenapa? Karena dilakukan 5 perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma ij'al ya Allah fi hadhihi qaumina ziyadatul khair min ahlil ilmi wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sil maqasidana ya Allah, maqasida umuri dunya wal akhirah. Allah salaka ya Allah innaka antal ahad was samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyiral muslimin jamaah tahlim ziyadatul khair rahimakumullah. Pertama, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh dengan kebarokahan ini. Asyiral muslimin rahimakumullah, maka wajarlah ada salah seorang ulama yang bernama Imam Abu Al-Ansori. Beliau itu adalah seorang gurunya, pengarang sebuah kitab yang monumental namanya Al-Muwatta. Siapa? Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri itu adalah merupakan gurunya dari Imam Maliki radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ada 5 hal yang bisa menyebabkan seseorang itu pada saat di akhir hayatnya itu tidak mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Seseorang tidak bisa untuk menghembuskan nafas yang terakhirnya dalam keadaan husnul khotimah, garis dengdek paehnate suul khotimah. Ciksa Imam Abu Al-Asy'ari radhiyallahu an, kemudian beliau menukilkan sebuah karyanya, kemudian diadopsi oleh Imam As-Sufyan Ats-Tsauri. Ada 5 perkara yang bisa menyebabkan seseorang yang ibadahnya hampa, yang ibadahnya hambar, yang doanya tidak mustajab. Kenapa? Karena dilakukan 5 perkara ini. Mana yang pertama? Tahawunis sholah, yang bisa menyebabkan seseorang larinya rahmat dan maghfirah Allah sehingga dalam keadaan nanti meninggalnya tidak husnul khatimah, atau katakanlah matinya su'ul khatimah karena seseorang itu tahawunis sholah. Naon artina? Ngalalaorakeun sholat. Naon cek bahasa Jepang teh lalaorakeun teh? Mengiyehkan, menyepelekan, terlalu menggampangkan. Gampang sholat mah isukan oge aya deui, gampang. Yang penting kita hanya bisa melaksanakan kewajiban kewah tina ieu. Sholat asar mah jam 5 kene, jam 5 oge masih kene waktu. Nanti gampang sholat zuhur itu jam 2 juga masih ada waktu. Apakah bisa menjamin jam 5 itu kita masih hidup? Apakah bisa menjamin jam 5 sore kita masih hidup? Orang yang menyepelekan di dalam masalah ibadah sholat, ngalalaorakeun dina masalah sholat, maka ini kata Imam Ats-Tsauri, orang tersebut hilang dari rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat dan maghfirah Allah telah hilang, kita nanti bermuaranya kepada siapa? Apakah kepada sesama makhluk?
yang memang kita anggap punya power, punya kekuatan? Tidak. Semuanya itu adalah hanya sifat sementara. Ketika kita bergantungnya sama Allah, maka niscaya dipastikan orang itu tidak akan hirupna pabaliut, mual pabelit, mual rupek, tidak akan pernah ada masalah yang berarti ketika seseorang muaranya itu sama Allah. Tahawunis sholah, jangan pernah kita untuk menyepelekan dan juga menggampangkan yang namanya urusan itu sholat sendiri. Maka kita perhatikan tadi, ibadah apapun yang harus kita perhatikan, satu itu adalah qoblanya seperti apa, indahnya harus bagaimana. Qobla itu sebelum sholat, apa yang harus diperhatikan? Indah sholat, ketika sholatnya apa yang harus kita kerjakan, rukun-rukunnya harus sempurna, sunat-sunatnya jangan pernah kita tinggalkan. Nanti awas, ketika nanti pada saat Idul Adha, khawatir ada seseorang yang melaksanakan sholat Idul Adha-nya pohon jenayah takbirna kuduna rokaat kahiji takbir 7 kali, rokaat yang kedua takbirna 5 kali, kemudian takbir poho lupa. Dulu pernah ada kasus seperti itu, ketika pada saat seorang imam yang tidak faham dalam masalah ilmu sholat, pas waktu rokaat yang pertama takbir 7 kali biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali, baru Al-Fatihah. Pas rokaat yang kedua bangun dari tempat duduknya, ternyata imam ini lupa dengan melakukan gerakan takbir 5 kali, langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim. Poho is imam daya, waduh poho cina iya. Ketika lupa, apakah harus dilanjutkan atau justru harus balik lagi kepada pekerjaan melakukan takbir itu? Jika balik lagi, berarti lebih mengutamakan yang namanya sunnah atau yang disebut dengan khilafus sunnah. Maka sholatnya bisa jadi fasid, sholatnya bisa jadi rusak. Ketika sudah masuk kepada pekerjaan rukun dalam masalah ibadah sholat, maka wajib untuk diteruskan. Tidak bedanya ketika kita pada saat sholat setelah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin, kita lupa encan maca doa Allahu Akbar kabiro. Waduh, orang biasanya lamun sholat munfarid, sholat sendiri, kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara ila akhirih. Setelah masuk Al-Fatihah balik karena pegawaian sunnah, maka sholatnya itu fasid, rusak. Ketika sudah masuk ke dalam kegiatan rukun, pegawaian rukun dinas sholat, maka itu harus dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah rukun bukan? Rukun. Dalam ibadah sholat itu ada beberapa rukun. Di antaranya ada rukun fi'li, rukun qauli. Misalkan kita sholat sendiri, Fatihah tidak terdengar dengan telinga kita sendiri, ini kurang sempurna. Maka Fatihah kudu kadenge ku cepil sorangan, harus terdengar oleh telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin. Walaupun memang sholatnya dalam keadaan munfarid, tidak sempurna ketika seseorang sholatnya cina sholat mah yang penting babacaan dina hati oke enggeus jadi, ia berarti meninggalkan sebuah rukunnya, rukun qauli, rukun ucapan. Maka baca Al-Fatihah kudu dikencengkeun. Lalu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an ketika baca Al-Fatihah pas ayat yang terakhir siratal ladzina kudu sanafas, siratal ladzina an'amta alaihim, entong eureun, tidak boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, harus nafas. Kalau 2 nafas, ini adalah Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi siratal ladzina an'amta alaihim eureun. Tetapi baca basmalahnya adalah tidak dengan secara zahar, tapi dengan cara sir, lalaunan. Lawan maca Al-Fatihah lalaunan hanya terdengar oleh telinganya sendiri,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka orang tong goreng sangga ketika ada komunitas kelompok tertentu, ieu mah cenah salatna henteu maca bismillah, baca eta teh hanya Al-Fatihahnya henteu dikencengkeun, henteu dizaharkeun, hanya disirkeun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Hanafi ini adalah membaca basmalahnya dengan cara tidak dizaharkan, tapi pas ayat yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim adalah 2 kali, 2 nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 2 kali. Imam Maliki beda lagi. Apalagi pada saat pembacaan pas ayat Maliki Yaumiddin, kesannya itu sampurna. Bacaannya adalah bukan Maliki Yaumiddin, tapi Imam Malik Maliki Yaumiddin. Waduh. Maka ada beberapa dalam masalah pekerjaan-pekerjaan sholat, qoblanya kita harus perhatikan dan indahnya harus diperhatikan. Qobla sudah jelas. Apa yang harus kita kerjakan sebelum sholat itu, tempatnya, pakaiannya, dan lain sebagainya harus diperhatikan. Pakaian kita benar-benar harus diperhatikan. Apakah pakaian ini hasil membeli dari main slot atau bukan? Kalau dari hasil slot, ini berarti bukan ibadahnya tidak sempurna. Akhirnya bisi capek-capek kunaon al jannatu nadhifun fahuwa al jannatu nadhifun fahuwa yadkhulul jannata illa nadhif. Surga itu adalah tempat orang-orang yang suci, dan orang-orang yang bisa masuk ke surga itu adalah hanya orang yang bisa mensucikan diri. Suci apanya? Lahir dan batinnya. Tata cara beliau untuk mendapatkan hartanya, sajadahna, kopiahna, dari hasil apa dia beli? Apakah dari hasil yang baik atau dari hasil yang tidak baik? Maka kalau dari hasil yang baik, ketika kita memohon sama Allah pada saat ketika kita sholat, maka doanya akan mustajab. Ini adalah qoblanya diperhatikan. Termasuk apanya? Termasuk indahnya. Kalau indah itu di jero sholat kudu kumaha ieu? Pernah tuh bapak-bapak, ibu-ibu di dia ketika pada saat orang qoblanya begini, ya Allah, pada saat orang geus wudu, kita biasa doa bagaimana? Allahumma, setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma minat tawabina waj'alni min ibadikas. Setelah itu pernah enggak kita membaca inna anzalna? Ketika kita membaca surah inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Berapa? Asara marratin. Ini adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini gede banget fadilahnya, pahalanya gede banget. Ketika setelah selesai wudhu, sambil dengan berdoa, berdoanya bukan menghadap kepada bawah, tapi menengadah ke atas. Orang pada saat berdoa ketika setelah wudhu, kalau di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu adalah menengadahnya ke atas, ya Allah. Terus sambil dengan baca inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma. Nah, termasuk baca surah inna anzalna itu bukan hanya pada saat setelah selesai wudu. Mun urang hayang ngagaduhan, anak urang nurut, anak urang soleh, salaki urang bager, pamajikan urang menjadi baik, ketika tidur bacain sambil diusap inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Bacakeun inna anzalna jeung alam nasroh lakasroh. Ieu boga budak teh bader-bader teuing cenah ieu. Ieu berarti can pernah dibacaan inna anzalna jeung alam nasroh. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu fiha bi idzni rabbim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali baca alam nasroh lakasroh terus ila akhirih 3 kali. Baca deh Rabbi shrahli sadri, bisi budak orang supaya jadi ahli politik, supaya pinter ngomong, can bisa ngomong keneh wae cenah ieu. Boga anak geus 3 tahun ngomongna can cetak-cetak.
nyariosna belum jelas, bacakan tiupkeun dina letahna dina bibirna, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiupkeun kepada bibirnya, insyaallah tereh Bu, nya tereh we geus lah. Nah, ini adalah yang pertama, ketika seseorang akan hilang rahmatnya dari Allah, menurut Imam As-Sauri adalah tahawunis shalah. Orang yang suka ngalalaorakeun salat, yang suka menyepelekan salat. Yang kedua siapa? Menurut Imam Asy-Syafi'i, yang bisa hilang rahmat dan maghfirah Allah itu adalah orang yang senantiasa li syarbil khamr. Orang yang masih terlibat atau masih ada niatan, karak niatna doang oge sarua ka situ. Baru ada niatan, pokoknya mah yang namanya ciu, yang namanya topi miring, anggur cap orang tua nu warnana beureum, vodka, kamput jeung sejenisnya. Kalau masih ada niatan tidak ingin berhenti, masih ingin mengkonsumsi itu, maka kata Imam As-Sauri, orang tersebut ini akan kehilangan rahmat dan maghfirah Allah. Ini adalah bukan hanya menurut dari pandangan agama, dari pandangan negara pun juga, bahwa yang namanya syarbul khamr itu adalah merupakan musuh utama negara. Kenapa? Karena orang yang masih terlibat syarbul khamr ini akan hilang akal sehatnya. Dia yang akan lebih mengedepankan itu adalah nafsunya. Bukankah yang kita inginkan itu adalah nafsul mutmainnah? Itu kan ya, yang paling terakhir kita inginkan adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jangan sampai ya ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji ila ghadabi minallah. Yang paling kita hindari itu adalah namanya nafsul khabais. Nafsul khabais itu adalah nafsu yang buruk, nafsu yang jelek-jelek. Itu ada perkataan dari malaikat penjaga langit yang pertama kepada orang-orang yang memang pada saat akan ditemukan dengan Allah. Kata malaikat penjaga langit yang pertama, ya ayyatuhan nafsul khabisah akhruji ila ghadabi minallah. Wahai nafsu-nafsu yang jelek, yang angkara, yang senantiasa tidak taat terhadap aturan Allah. Tuh, kata malaikat penjaga langit yang pertama, akhruji, pergilah engkau, nyala engkau, akhruji ila ghadabi minallah, pergilah engkau untuk menghadapi kepada kemurkaan Allah. Nauzubillah. Itu adalah nafsunya khabais. Kalau kita mah khabais ya okos kotoran gitunya. Tapi khabais di sini adalah nafsul khabais, nafsu yang jelek-jelek. Makanya kalimat khabais biasanya unsurnya yang jelek-jelek. Orang arek asup WC tempatnya sanajan alus, tapi itu adalah kotor. WC tempatnya walaupun memang ada AC-nya, walaupun ada tapi tetap itu adalah tempat yang kurang baik. Makanya kalau kita masuk ke dalam WC tuh, wah, hati-hati tuh. Jurig resepna di tilu tempat tuh. Hiji di tempat nu poek, dua di kamar anu kosong, tilu adalah di WC. Di WC loba jurig, nu bararau jurigna. Nah, ini kedua adalah lisyarbul khamr. Orang-orang yang akan hilang rahmat dari Allah adalah orang yang masih ingin terlibat dalam dunia miras. Jangankan minumnya, niatnya saja ini akan ditiadakan rahmat dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Sauri, orang yang akan hilang rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah, itu adalah orang-orang yang uququl walidain. Orang-orang yang masih ada kebencian, yang tidak hormat terhadap orang tua, yang tidak ada perhatian, komo geuleuh mah, apalagi sampai dengan menyakiti secara fisik terhadap orang tua kita. Maka orang tua kita adalah merupakan sumber di atas segala-galanya. Ketika orang tua kita masih ada, perhatikan bagaimana makannya, minumnya. Saya punya guru Pak, terus terang, orang NTB, Masya Allah luar biasa. Saya punya guru dari NTB, cek bahasa orang malas cek lah. Orang ngomong enak bah, di mana? Kedeng tungguan aing gini ya. Di tukangan dia nggak setengah bati ngomong gini. Orang bener ahli ma'rifat Kiai Masrun, namanya Kiai Masrun. Beliau itu pada saat ngaji begini, setelah ngaji, beliau ditawari sama jamaahnya, Pak Kiai, kita makan di mana? Di restoran. Oke.
ketika sudah dihidangi makanan-makanan yang enak oleh jamaahnya, beliau itu ngebel dulu sama emaknya, "Mak, hari ini emak sudah makan belum?" "Belum," katanya. Nggak jadi makannya. Dia nggak berani untuk makan. Kenapa? Dia menganggap bahwa saya tidak ingin enak-enak, saya tidak ingin menikmati sementara orang tua saya belum makan. Tawari lagi hari berikutnya, ketika ditawari ada hidangan makanan biasa, ada ayam, ada opor dan sebagainya. Pada saat dia dihidangi, ngebel lagi sama emaknya, "Mak, Abah sudah makan belum?" "Sudah." "Sama apa ibu makan hari ini?" "Saya hanya makan sama tempe dan tahu." Nggak jadi makannya. "Saya nggak berani makan." "Kenapa?" "Orang tua saya makannya hanya tempe dan tahu." "Masa kok saya makannya dengan daging ayam?" Nggak berani. Itu begitu, saking memang ta'zimnya sama orang tua. Bahkan sampai beliau itu ditawari, bukan ditawari, sudah dikasih hadiah sama jamaahnya mobil Innova. Terus terang, saya sebagai saksi hidupnya, sudah berapa kali dia diberi hadiah sama jamaahnya. "Tuh Kiai, untuk operasional Kiai dikasihlah mobil Innova." Sampai sudah 2 kali sama dengan mobil Avanza dikasih. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh beliau, "Saya tidak butuh ini, dijual, pokoknya mas saya tidak ingin melihat mobil ini." Dijual, hasil penjualannya, uangnya itu dibagikan semuanya sama anak yatim dan juga orang tuanya. Dia nggak mau untuk menyenipi walaupun memang 1 rupiah. Itu masih ada sekarang. Saya kalau kadang-kadang bertemu dengan beliau 2 bulan ataupun 3 bulan sekali. Kita berani nggak sampai seperti itu? Ketika kita sekarang enak-enak, ada makanan, ada juga minuman, pernahkah terbersit di dalam pikiran kita sebelum kita makan, bel dulu, "Mak, hari ini makan apa?" Kalau emak kita hanya makannya singkong, sementara kita ada pisang, ada anggur, ada jeruk, terjadilah cenayeuh. Mubajir mungkin nanti. Jadi cenayeuh. Kenapa? Karena saking menghormati terhadap orang tua itu. Ketika kita mudik juga, kita tidak ingin bertemu dengan saudara. Pada dasarnya ketika masih ada emak kita, ibu kita, yang penting saya sudah bertemu dengan emak kita, dengan bapak kita, itu perasaan sangat lega banget. Seakan-akan dosa kita sudah terlepas semuanya, hanya dengan bertemu, bertatap muka dengan orang tua kita. Hanya kalau bapak-bapak di sini, mumpung ayah pamajikanan ayah, wani ente, ketika kita mendapatkan bonus, ulah gaji lah, bonus wengges dari perusahaan, bonus gaji yang ke-13, beranikah 3/4-nya kita subsidikan semuanya sama orang tua? Entong dikapamajikankeun wani henteu. Atau sebaliknya, ketika si teteh di sini, ibu-ibu di sini punya kerjaan hasil gaji, beranikah kita memberikan? Tuh, cuman atas dasar izin, "Pak, saya ini kasih dapat dari bonus perusahaan sekian juta rupiah, bolehkah aku kasihkan sama kedua orang tua?" Tuh. Kenapa? Karena sedekah itu yang paling kencang, yang paling gede derajatnya. Satu, kalau kita sedekah sama teman kita, itu hanya diganjar, diberi pahala sama Allah 10 kali lipat. Kalau kita sedekahnya kepada orang yang jag-jag waringkas, yang sehat walafiat, kita traktir sama teman kita seperti ini, traktir, kita dapat bonus, traktir teman kita, maka Allah akan membalas pahala kita 10 kali lipat. Ada yang berikutnya sampai dengan 400 kali lipat. Kepada siapa? Kepada orang a'ma. Siapa orang a'ma? Orang buta, orang lumpuh, anak yatim, anak fakir. Kita sedekah sama mereka, itu Allah akan memberi pahala 400 kali lipat. Ada yang lebih gede lagi derajatnya. Kepada siapa? Kepada saudara kita, saudara sekandung. Itu lebih gede derajatnya, lebih gede pahalanya. Kepada saudara kita, kerabat kita yang membutuhkan. Kita punya kakak, kita punya adik, kita punya ponakan yang memang butuh, sangat butuh. Kita sedekah, apa keperluannya? Ternyata keperluannya A, B, C, kita berikan sedekah, maka Allah akan membalas kepada orang itu adalah 900.000 kali lipat. Itu ada hadisnya. Itu kalau kita sama saudara. Ternyata kita berinfak, bersedekah sama saudara kita, lebih gede derajatnya sama orang a'ma, lebih gede derajatnya sama orang fakir, lebih gede derajatnya sama anak yatim. Kalau kita sedekah
niatnya adalah hibah. Ada yang lebih gede, siapa? Kepada orang tua kita. Berapa? Allah akan membalas 1 juta kali lipat. Siapa yang termasuk orang tua? Ibu kita, ibu kandung kita, bapak kandung kita, mertua kita, mertua laki-laki dan juga mertua perempuan. Itu adalah tetap orang tua kita. Maka pada saat kita sedekah terhadap mereka, Allah akan membalas, mengganti dengan 1 juta kali lipat. Ada yang lebih gede dari itu sampai dengan 10 juta kali lipat. Kepada siapa? Kepada masyayikh, kepada para alim ulama. Itu lebih gede. Kenapa? Yang menghidupkan syariat ajaran Nabi, yang menghidupkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, itu adalah para ulama kita. Maka pada saat kita pernah mesantren di mana nih? Misalkan kita pernah mesantren di Tebu Ireng, wayahna satahun sakali mah kita silaturahmi kepada guru kita, kepada orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, terutama ilmu agama. Nah, itu adalah yang lebih gede. Nah, oleh karena itu, maka menurut Imam Asy-Syauri, yang ketiga, orang yang hilang rahmat dan maghfirah Allah itu adalah orang-orang yang ukukul walidain, orang-orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Kemudian ada yang keempat, itu adalah orang yang melaksanakan atau orang yang melakukan zina, baik zina muhson ataupun zina ghair muhson. Kalau zina muhson itu adalah pekerjaan, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih ada ikatan suami istri. Ini namanya zina muhson. Ada zina ghair muhson yang dilakukan oleh orang-orang yang belum ada ikatan akdun nikah. Kalau orang yang ghair muhson ini relatif hanya dilempar sampai dengan 40 kali dengan batu secara hukum Islam. 80 batuna sagede peureum, arek pae ka hanteu terserah, ngan dikubur saparo. Ini dikubur separo, lempar kepalanya sampai dengan 40 kali. Kemudian jika tidak meninggal maka harus diasingkan 1 tahun di tempat yang tidak ada komunitas manusia. Itu yang zina ghair muhsan. Ada yang zina muhsan, wah ini lebih dahsyat, sampai dengan 80 kali. 80 kali hentah lempar. Arek paeh, arek henteu, ini mah berbicara hukum Islam. Kemudian setelah itu asingkan selama 3 tahun. Entong sosialisasi masyarakat. Artinya baheula mah diteuneun di hutan. Kalau dulu, sekarang mah nggak ada hutan sekarang mah ya. Hijing maung barunya. Maka orang-orang yang masih terlibat itu zina, baik zina muhsan ataupun zina ghair muhsan, maka orang itu akan hilang rahmat dan maghfirah Allah. Sementara jari jemari kita masih banyak aktivitas zina, masih banyak itu. Jari jemari ngirim share, ngirim stiker di WA yang gambarnya agak senonok sedikit, ngirim video yang memang ada berbau-bau ke arah sana. Ini berarti sudah, wah iya mah kudu orang loba di eling lah sudah. Ini banyak banget. Yang terakhir ini adalah orang yang la tatubu ilallah, orang yang tidak sempat untuk taubat kepada Allah, yang tidak mau taubat kepada Allah selama dia masih hidup, dia masih menginginkan dan juga berharap untuk ingkar terhadap ajaran Allah. Jika orang yang kelima ini masih banyak. Orang yang tidak mau bertobat, orang yang masih berharap bahwa dunia adalah segala-galanya, kesenangan adalah segala-galanya, tidak mau tobat, tidak mau untuk introspeksi diri. Yang tadinya pada tahun kemarin dia hanya mampu untuk melaksanakan ibadah sholatnya 2 waktu sehari, sekarang malah sawaktu. Baheula sholatna saminggu sakali, nama sabulan sakali. Dulu sholatnya setahun sekali, sekarang seumur hidup sekali juga enggak. Itu berarti orang yang tidak mau taubat. Dulu ngaji setiap malam minggu, 1 minggu sekali, sekarang ngajinya 1 bulan sekali.
Jika orang yang masih berharap tidak mau tobat sama Allah, maka hilanglah rahmat dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap 5 perkara inilah yang bisa menghindarkan diri kita supaya kita mendapatkan rahmat dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini Allah meridhoi, Allah memberkahi kepada kita dijadikan orang-orang yang ahlul ilmi, kita dijadikan orang-orang yang ahlul istiqomah sesuai dengan doa yang tadi, Allahumma ji'al wa ahlana wa auladana wa usajina wa talamidina min jami' qaumi majlis ta'lim ziyadatul khair ahlil ilmi wal khair wa ahlil istiqamah wa ahlil ma'rifah wa ahli bisabatil imani wal islam wa la taj'al min ahli dharir innaka ala kulli syai'in qadir. Hindari diri kita menjadi orang-orang yang ahlinya ahli tidak taat kepada Allah. Semoga kita dijadikan orang yang pandai bersyukur, dijauhkan dari orang-orang yang ahli kufur. Hadanallahu wa ikum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.